Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk itu semua. Ya. Jadi siang ini kita mulai untuk forum analisis kebijakan JKN yang dalam hal ini kita mencoba untuk dalam seri ini mengevaluasi Undang-Undang SISN dan Undang-Undang BPJS berdasarkan bukti. Ya, jadi ini sebuah seri webinar yang akan berlangsung selama 6 kali ya, 6 minggu, dan itu di hari Kamis jam 13 sampai jam mungkin 15.00 ya, tergantung pada mungkin lebih singkat atau ya mungkin tidak akan lebih lama ya. Nah, saya akan mengantar acara ini di mana kami sejak tahun 2014 itu telah mengadakan penelitian evaluasi dan monitor kebijakan yang intinya bagaimana kebijakan JKN itu bisa dilihat efektivitasnya dalam tata kelola, equity, dan mutu di 13 provinsi bersama 16 perguruan tinggi. Serta menggunakan sistem data yang disebut dashboard sistem kesehatan atau DAS. Nah, ini 3 topik ini sesuai di peta jalan dan sesuai dalam undang-undang di mana masalah ekuitas itu menjadi kunci dan juga akses terhadap mutu itu di undang-undang SISN juga sangat ditekankan. Dan kritisnya yang selalu muncul adalah apakah ada keberlangsungan kebijakan JKN untuk memenuhi tugas yang diamanahkan UUD 45 dan tentunya Undang-Undang SISN dan Undang-Undang BPJS. Nah, ini satu hal yang menjadi istilahnya itu pertanyaan kritis yang selama 7 tahun ini ya hampir ya. Kita terus mungkin saya bukan mata dihantui ya, tapi apa benar toh situasi ini dengan berbagai macam masalah, terutama ada defisit, kemudian juga belum adanya keseimbangan pelayanan di seluruh Indonesia dan berbagai hal lainnya yang mengenai BPJS. Oke, nah dalam situasi ini kami mencoba untuk membahas hasil penelitian yang berupa beberapa penelitian yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Fauzi sebagai pembicara. Tapi kita berharap ada suatu transformasi hasil penelitian ke pengambil keputusan. Nah, di sini memang sangat menarik ketika bicara mengenai undang-undang, tentunya ke pemerintah dan DPR, itu dua pihak yang sangat powerful dalam mengambil keputusan. Kemudian juga memperluas sebaran informasi hasil penelitian melalui media massa yang terkait tentunya, dan ini juga kami undang wartawan, dan nanti juga ada pembahas dari Tempo yang memang masalah Tempo sedang mengadakan investigasi khusus mengenai JKN ya. Kemudian juga secara kontinu merespon isu JKN yang sedang berkembang ya di saat ini dalam konteks Undang-Undang SISN dan Undang-Undang BPJS. Jadi sekarang kita tahu ada kenaikan Perpres, kenaikan premi, ada Perpres 64 tahun 2020. Nah, ini juga merupakan isu yang saat ini sedang berkembang. Kemudian tentunya di samping undang-undang juga dengan saran untuk mengambil kebijakan. Ya. Oke, nah di sini saya akan mencoba untuk mengantar mengenai catatan awal ya. Jadi ketika kita bicara mengenai evaluasi ini, memang apakah harus ada keharusan untuk mengevaluasi kebijakan JKN di Undang-Undang SISN dan Undang-Undang BPJS. Nah ini satu paper yang dulu pernah juga saya bahas 3 tahun yang lalu. Tapi ini akan saya ulang lagi, nah, tidak akan bosan-bosannya. Jadi kalau kita lihat ada siklus kebijakan yang biasa kita pelajari dalam ilmu kebijakan, mulai dari agenda setting, kemudian policy yang kita formulasikan kebijakannya apa, kemudian adopsi oleh tentunya oleh DPR atau MP atau pemerintah ya, tentu, kemudian ada policy implementation dan satu policy evaluation yang tentunya ini semua saling terkait dalam suatu siklus yang memang berkaitan ya. Nah, ini yang menarik. Ketika Undang-Undang SISN disusun diterapkan pada tahun 2015 dan 2004 dan 2011, ini sudah berjalan sampai sekarang ini 7 tahun. Nah, sehingga ada pertanyaan mengenai bagaimana evaluasi kebijakan. Dan ini kami sebagai orang di luar pemerintahan ya, dan di luar BPJS, kita berusaha untuk memberikan semacam penilaian dan rekomendasi yang tentunya bersifat independen ya, untuk bagaimana penerapan agenda di masa mendatang. Apakah kita perlu untuk
mereview undang-undang, merevisi atau bagaimana. Nah, ini memang suatu proses yang cukup kompleks ya, karena menyangkut aspek tidak hanya teknis, tapi sosial politik yang begitu mendalam di JKN. Jadi ini suatu kebijakan yang besar sekali ya, mencakup ratusan juta orang dan dana yang begitu besar ya. Jadi kalau kita lihat secara besarnya masalah ini bukan sebuah masalah yang biasa, tapi masalah yang luar biasa untuk kita lihat proses kebijakannya. Oke, jadi dalam konsep ini kita berada dalam titik evaluasi kebijakan. Nah, dasar hukumnya untuk ini, monef undang-undang juga ada di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 yang juga merubah atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, di mana setiap undang-undang itu juga perlu ada pemantauan dan peninjauan ya nih, atas pelaksanaan ya. Jadi mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku, sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kegiatan ini kegiatan yang memenuhi undang-undang juga. Jadi kita memantau dan meninjau itu bukan kegiatan yang sifatnya ilegal atau tidak baik, tapi justru diperintahkan oleh undang-undang. Nah, cuman tadi pertanyaannya oleh siapa ini? Nah, kami memang independen di luar pemerintahan. Nah, tentunya apakah akan bisa sampai ke pemerintahan ini suatu proses yang nanti kita akan coba tempuh ya. Oke, nah disinilah jadi kita menggunakan evaluasi dan monitoring yang untuk monitoringnya sudah sering kita lakukan tiap tahun kita mengadakan monitoring dengan evaluasi formatif dan sumatif ya terkait hasil ini kita lihat bahwa monitoring kita mulai sejak pertama itu dan khusus untuk kasus defisit ini sudah kami lihat bertahun-tahun yang lalu ya dan kita bisa mencermati sejak awal memang kelompok PBPU ini ya, jadi segmen PBPU itu mempunyai masalah defisit yang luar biasa. Nah, ini yang terus berjalan dan nanti kita akan lihat trennya juga akan meningkat ya. Nah, ini pengamatan di 3 tahun pertama. Yang hijau itu segmen yang positif, yang merah oranye itu yang defisit dan yang paling besar adalah PBU. Kemudian yang kedua adalah bukan pekerja dan PBI APBD. Nah, yang hijau itu adalah kelompok yang tidak defisit, termasuk di sini adalah PBI APBN. Jadi masyarakat yang miskin dan tidak mampu itu dibayar pemerintah itu lebih dari cukup. Karena memang masalah akses ini yang jadi cukupnya itu karena mungkin relatif ya akses yang tidak baik pada saat di luar-luar Jawa misalnya itu sehingga tidak terpakai dananya. Tapi hasilnya adalah memang dana PBI itu boleh dikatakan masih ada sisa hijau tadi. Dan nanti Pak Fauzi akan membuat semacam proyeksi kalau PBI APBD dinaikkan nanti bagaimana kelihatannya. Dan jelas logika menyatakan bahwa naik tanpa ada penambahan vaskes ya tentunya sisa akan tambah banyak. Nah, juga bukti-bukti baru di dashboard itu juga akan dibahas. Nanti Pak Fauzi juga akan melihat peta-peta masuk PMK Teris Jantung yang sangat terklaster di kota-kota besar dan di Jawa, yang canggih-canggih ya. Jadi, memang secara keseluruhan hasil tata kelola, equity, kemudian mutu ini tidak seperti yang, atau mungkin belum ya, seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS serta Undang-Undang Dasar 195 ya. Jadi kita melihat secara keseluruhan memang masih banyak masalah yang perlu kita cermati, termasuk tadi sebagian dana PBI APBN yang tidak terpakai itu ternyata dipergunakan bukan untuk yang miskin dan tidak mampu, tapi untuk PBPU. Dan juga ketimpangan daerah dalam penggunaan dana BPJS itu juga menjadi masalah besar yang kita perlu untuk atasi. Jadi kesimpulan sementara, hasil ini menunjukkan bahwa ada indikasi Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS perlu direview, dan kalau bisa nanti kalau iya direvisi, dan ini perlu diusulkan ke Balik DPR. Dan saat ini sudah ada lebih dari 250 ya, mungkin 260 RUU revisi, tapi ternyata tidak ada satupun tentang revisi Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS yang kami baca, mungkin kami kelewatan ya, tapi saya coba untuk baca ini tidak. Nah, ini apakah undang-undang ini kelewatan, monitoring dan evaluasinya atau bagaimana? Nah, ini kita akan coba diskusikan. Jadwalnya kami bikin jadwal tiap hari Kamis ya.
Dan ini bisa dibaca di web, semua ada di web yang ada di sini. Misalnya minggu depan itu topik mengenai sentralistik dan desentralistik ya. Nah, nih, kemudian topik ketiga perbaikan kelembagaan BPJS Kesehatan, dan itu semua kami juga melihat pada apa masalah di Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS. Kemudian topik minggu 5, apakah kita melihat fraud itu memang bermasalah atau tidak ya. Laporan Tempo hanya 1% ya, tapi kami kok lihat kok kecil sekali ya, atau mungkin BPJS tidak mempunyai jaring yang ketat sehingga banyak yang lolos ya. Ini karena di Amerika itu tinggi sampai 3-4-5% ya. Kemudian juga bagaimana kerangka kerja nasional meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan JKN. Kemudian terakhir nih di pertemuan ke-7 Kamis tanggal 20 Juli ya, kita mencoba melihat review terhadap berbagai masalah dalam Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS. Nah, ini yang kemudian akan di follow up dengan berbagai kegiatan yang sifatnya mungkin kita akan advokasi lebih jauh ke DPR dan pemerintah untuk apakah memang undang-undangnya itu akan tetap seperti ini atau memang perlu diperbaiki. Saya kira ini diskusi awal dan nanti Pak Fauzi akan memberikan lebih detail. Untuk itu kami persilahkan dan saya akan merangkap sementara sebagai moderator ya, karena memang untuk efisiensi waktu. Oke, silakan Pak Fauzi untuk memaparkan hasilnya, dan Pak Fauzi adalah peneliti di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan yang sudah bertahun-tahun ini mencoba melihat data yang ada antara data per segmen dan juga di daerah, dan kami tidak menggunakan data agregat ya, tapi detail ke tiap-tiap segmen dan tiap-tiap daerah dengan model realis evaluation. Ya. Oke, silakan Mas Fauzi. Ya.